banyak orang, pendidikan adalah investasi jangka panjang. Pendidikan sebagai sarana memajukan masyarakat tidaklah lepas dari ketersediaan buku. Buku menjadi jendela penting dalam pendidikan. Namun sayang, bagi sebagian kalangan, buku menjadi barang berharga alias mahal. Bagaimana ya dengan masyarakat di pelosok desa untuk tetap dapat maju layaknya masyarakat yang lain? Bagaimana juga dengan keberadaan buku di sana agar pendidikan semakin merata? Ya, sepertinya perpustakaan menjadi sarana penting dalam mendukung kemajuan pendidikan di tingkat desa. Perpustakaan desa di Jawa Tengah selama ini telah memberi kontribusi besar bagi kemajuan pendidikan warga. Jumlahnya sekitar 40% dari 8.000 lebih desa di Jawa Tengah yang umumnya hasil swadaya masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Perpustakaan Al-Bidayah menjadi salah satu perpustakaan desa yang mampu memotivasi warga. Perpustakaan Desa Al-Bidayah di Kecamatan Sapuran, Wonosobo merupakan perpustakaan desa terbaik nasional tahun 2011 lalu. Kontribusi dari masyarakat sendiri, keinginan yang kuat gitu ya Pak ya. Iya. Nah Bapak berkaitan dengan masyarakat sendiri, perpustakaan Al-Bidayah sendiri peningkatan minat baca terhadap masyarakat begitu, artinya seberapa jauh sih Pak peningkatan itu gitu loh dengan adanya perpustakaan Al-Bidayah sendiri? Dari jumlah kunjungan dari warga meningkat, baik dari anak-anak sekolah, dan itu sangat direspon positif daripada anak sekolah pulang sekolah dia main, lebih baik dia ke perpustakaan. Artinya masyarakat sendiri punya keinginan kuat untuk baca gitu ya Pak ya? Beberapa masyarakat juga sudah mulai memanfaatkan ini sebagai sumber ilmu, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang menjadi salah satu untuk kegiatan ekonomi. Swadaya mereka begitu ya Pak ya? Khusus RTS ini juga sudah mengelola sampah. Asalnya dari juga dari membaca di itu. perpustakaan Al-Bidayah sendiri. Nah Pak, artinya bahwa perpustakaan Al-Bidayah ini memberikan peluang juga ya Pak, peluang informasi pendidikan kepada masyarakat gitu ya, sampai masyarakat bisa memanfaatkan itu untuk kehidupan mereka sendiri ya. Luar biasa sekali. Kehidupan yang maksudnya dari sisi ekonomi, kalau cara orang sini ekonomi ya, ada yang dipraktekkan untuk membuat telur asin, ada yang mengelola makanan kecil, dia punya warung, ada yang dari sisi lingkungan dia mengelola sampah organik. Luar biasa sekali. Banyak. Luar biasa Pak, saya jadi penasaran nih Pak ya. Iya. Bisa Pak kita ke sana Pak? Oh boleh, mari saya antarkan. Perpustakaan Al-Bidayah awalnya berdiri dimotori oleh relawan pada tahun 2007 melalui Taman Pendidikan Al-Quran. Buku yang disediakan pada awalnya hanya tentang keagamaan yang merupakan sumbangan dari warga. Namun karena minat warga dalam membaca terus meningkat, perpustakaan berkembang menjadi perpustakaan umum. Perpustakaan Al-Bidayah yang kini masih menempati gedung pinjaman dari Kelurahan Sapuran terus berupaya memberikan ruang bagi warga untuk meningkatkan pengetahuan. Dengan modal yang cukup terbatas, perpustakaan Al-Bidayah berusaha melengkapi sarana. Tak ada yang terlalu istimewa di perpustakaan Al-Bidayah. Hal yang luar biasa, perpustakaan Al-Bidayah mampu menggugah minat baca masyarakat. Bahkan pengelola perpustakaan yang berjumlah 10 orang dan semuanya merupakan relawan,
memberikan kesempatan seluruh warga untuk berkunjung. Perpustakaan ini terbuka setiap hari dan tidak ada kata hari libur. Kalau masih ada kepentingan yang lain, silahkan dilanjut. Terima kasih banyak ya Pak ya. Turun Pak. Aksesnya sendiri nih untuk masyarakat gimana? Saya dengar ada katalog online begitu? Iya betul. Ya, luar biasa sekali nih. Gimana Mas? Bisa dijelasin nggak? Nah jadi begini, karena kita sudah masuk era milenium katakanlah begitu, jadi tentunya kita juga ingin memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat juga yang tidak kalah modern juga. Jadi di antaranya adalah kita sudah terjun di dalam katalog online begitu ya. Jadi untuk pemustaka yang berada di jauh sana bisa mengakses apa saja koleksi-koleksi yang kita miliki. Nah, sehingga pengunjung yang berada dari jauh datang tidak percuma gitu. Jadi tentunya akan hemat, kemudian oh di sana pasti ada gitu. Katalog online itu tadi bisa menjadi keunggulan tersendiri bagi Al-Bidayah Ya, begitu betul, ya Mas karena ya. juga selain itu untuk online itu juga otomasi pelayanan kita, kemudian juga didukung ada web juga. Oh, baik, saya boleh lihat-lihat nih Mas? Oh boleh silakan monggo. Gimana? Ya. Dengan dukungan koleksi buku yang mencapai ribuan, Perpustakaan Al-Bidayah juga didukung sarana internet. Perpustakaan Al-Bidayah telah mendekatkan buku kepada pembacanya ke tingkat desa. Dengan meningkatkan minat baca, diharapkan dapat mengubah pola pikir yang pada akhirnya memberikan manfaat besar bagi pembacanya. Nah pemirsa, Pak Agus ini merupakan salah satu realita nyata manfaat dari Perpustakaan Al-Bidayah. Mulai dari membaca, kemudian beliau belajar dan memperoleh wawasan tentang pertukangan dan juga mebel begitu ya. Pak Agus, awal mulanya gimana nih Pak? Iya, pertama kali saya bisa latihan tukang itu belajar dari membaca buku perpustakaan. Masih ingat nggak Pak, buku yang dibaca waktu itu buku apa Pak? Buku pertukangan kerajinan kayu. Efeknya nih Pak untuk kehidupan Bapak secara ekonomi, artinya ada perkembangankah begitu? Untuk sangat membantu Mbak, terutama untuk penambahan ekonomi. Ya. Nah pemirsa, ini hanya salah satu contoh, begitu masih banyak warga desa Sapuran yang juga merasakan manfaat daripada membaca di Perpustakaan Al-Bidayah. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa membaca merupakan salah satu alternatif untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Perpustakaan Al-Bidayah, meski berada di desa, terus membangun kualitas SDM setara dengan warga perkotaan. Ini sejalan dengan tekad Perpustakaan Al-Bidayah untuk menjadi wahana pengetahuan sekaligus wisata ilmu bagi siapapun yang ingin berkunjung. Yang alhamdulillah melalui Perpustakaan Al-Bidayah, Kabupaten Wonosobo berhasil memperoleh juara 1 tingkat nasional. Artinya di sini peran masyarakat ternyata sangat luar biasa dalam rangka minat membaca, karena dengan membaca kita akan bisa tahu isi dunia ya anak-anak. Untuk itu saya berharap dengan adanya perpustakaan desa ini menjadi suatu sarana bagi peningkatan kualitas daripada pendidikan, terutama melalui bacaan-bacaan yang berkualitas.
Perpustakaan Al-Bidayah terus berinovasi untuk menjadi yang pertama sesuai namanya Al-Bidayah. Meskipun Al-Bidayah berada di tingkat desa, Perpustakaan Al-Bidayah yakin meningkatkan minat baca jauh lebih penting dibandingkan kelengkapan sarana meskipun tetap dibutuhkan. Mendekatkan pengetahuan akan mendekatkan warga untuk maju, baik pola pikir maupun ekonomi keluarga.